konteksnya Islam, realitas masyarakat kita kan memang tingkat intelektualitasnya, logika berpikirnya kan memang sangat rendah, Ustaz. Lalu kalau mereka benar-benar punya niat baik, punya kemauan keras untuk mencari agama, untuk mencari kebenaran, kan Allah menjanjikan dalam surat An-Anfal bahwa walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi bisa nggak Ustaz, ayat ini seolah-olah bahwa dengan tingkat logika, tingkat intelektualitas yang sangat rendah, dia bisa diberi jalan sama Allah untuk mencari kebenaran. Jadi tidak harus berpikir yang sangat rumit dan kompleks. Kira-kira itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab ya, host. Ya sebenarnya ketika kita bilang logika itu tidak ada hubungan dengan kepandaian. Tidak ada hubungan dengan pendidikan. Mengapa? Seperti saya katakan, ini bukan info yang disampaikan oleh orang, karena setiap orang punya itu. Hanya saja orang tidak mau menggunakannya, karena memang berpikir itu pekerjaan berat. Menyusun pikiran itu sulit. Jadi, ini tidak ada hubungan dengan tingkat pendidikan atau apapun. Hanya hubungannya apakah Anda mau berpikir logis. Yang kalau berpikir logis, Anda harus meninggalkan beberapa hal yang memang menyenangkan. Meringankan. Dan banyak orang menggambarkan kalau berpikir logis itu jelimet. Justru sebaliknya. Justru sangat sederhana. Saya gambarkan ya, sebuah narasi contoh, kisah. Agak panjang sedikit, tapi mungkin itu bisa menambah pemahaman kita. Ada dua orang, yang bernama Agus dan Budi. Agus tipe orang yang menggampangkan pikiran. Gampang lah. Ya kalau ada orang berpikir logika dia paling cuma ngomong. Pokoknya dia remehkan hanya karena dia tidak mau berpikir. Dia termasuk tipe orang yang begitu. Suatu saat dia hendak membeli sebuah televisi. Televisi ini sudah dia cocok. Dia langsung mau beli. Penjualnya mengatakan, Pak, saya ingin memberikan penjelasan tentang detail alat ini supaya tidak keliru. Kata dia, kamu tidak perlu ngajari saya. Siapa lo? Saya sudah tahu. Gak usah ngurus saya. Oke. Orang itu ngomong lagi, Pak, ini saya ingin menjelaskan tentang sistem garansi. Nggak usah ngajari, kan ada sudah bukunya. Buat apa sih? Emangnya saya bodoh? Oke. Hanya orang itu juga mau menjelaskan sistem pembayaran. Dia katakan, nggak usah sudah. Kamu jauhnya ngajari saya nggak perlu dengar dari saya. Buat apa kau ngomong-ngomong ini semuanya retorika? Ini logika pret. Banyak yang menggampangkan gitu. Kenapa? Karena dia merasa bila ada orang yang memberikan penjelasan dan penjelasan itu berbeda dengan pandangannya, itu ancaman buat dia. Sehingga dia menghibur dirinya dengan kesamaan-kesamaan. Terus mengulang-ulang doktrin yang dia sudah tahu. Asik dia. Yang dia share sesama juga hal-hal yang sama-sama diketahui. Tidak pernah dia berpikir untuk sesuatu yang berbeda. Mengapa? Karena itu menggugat kenyamanan dia dengan doktrin-doktrin yang telah membiusnya. Dan dia khawatir sekali ketika berurusan dengan sesuatu yang berbeda. Dia kaget. Dia langsung merespon bila ada pikiran-pikiran yang berbeda. Tidak soal apakah benar atau salah. Sehingga dia hanya mengaman. Dia merasa insecure. Dia merasa tidak aman. Bila berhubungan dengan pandangan-pandangan lain. Atau pola lain. Atau metode lain. Dia anggap itu sebagai ancaman. Dan dia berusaha memproteksi dirinya. Dengan doktrin-doktrin yang entah benar atau salah. Yang penting aku meyakini ini. Rumah ini bagus karena aku berada di rumah ini. Bukan soal baik atau buruk. Dan banyak orang itu. Jadi akhirnya dia membawa TV ke rumahnya, dia nyalakan. Ternyata TV-nya nyala, tapi bukan di layarnya, di luarnya. Terbakar. Dia marah, dia telepon toko yang menjual itu. Dia caci maki, dia bilang ini TV bekas, ini TV rusak. Dia katakan, Bapak kok bilang rusak? Padahal saya mau bukakan segel, Bapaknya nggak mau. Loh, tapi kenapa ada diganti? Saya juga mau menjelaskan kepada Bapak cara garansinya. Ini kalau detailnya begini, tapi Bapak tidak mau. Katanya tidak penting. Katanya penjelasan logika itu nggak penting. Katanya baca buku itu nggak penting. Ya, lalu apa yang harus dilakukan? Nggak ada apa-apa, Pak. Kita cuma bela sungkawa saja. Itu Agus atau Budi tadi ya. Agus tipe orang kedua. Kalau tadi Budi, berarti ini Agus. Agus tipe orang yang jelimet berpikir. Bukan jelimet, mau susah, mau berpikir. Jadi dia sebelum membeli TV itu dia keliling kota ini untuk melihat TV-TV semua.
Dia lihat, dia amati satu persatu, dan dia bandingkan harganya. Terus sampai ketika dia sudah menemukan TV yang hendak dibeli di sebuah toko, mungkin dia sudah mengelilingi toko itu 7 kali sehingga hampir dapat pahala tawaf. Dan ketika dia memutuskan untuk membeli TV itu, dia tanya macam-macam kepada penjual itu, dan penjual itu benar-benar merasa tersiksa. Cara memakainya, cara menggunakannya, detailnya, wah segala macam. Sampai begitu dahsyatnya dia, capeknya berjam-jam dia tanya tentang mobil itu, tentang penggunaannya. Mungkin dia sudah buka servis, bisa buka servis. Reparasi TV. Saking detailnya dia mempelajari. Dan dia tanya tentang metode pembayarannya. Berapa cicilan bank ini, bank itu, semua bank-bank dia pelajari. Dan dia tahu garansinya itu bila dalam kondisi apa. Detail sampai bercucuran keringat itu yang menjual. Menyesal dia menjual itu, barang itu. Tapi ketika dia sudah sampai di rumah, dia simple. Dia menghidupkan dan yang. Jadi orang cenderung mengabaikan, meremehkan justru orang-orang yang berusaha untuk memahamkan dia dengan logika. Tapi dia lebih nyaman dengan ayat dan riwayat. Yang dia sendiri tidak tahu. Itu ada dalilnya. Loh, Anda lebih mapan, lebih santai, lebih tenang dengan ceramah yang isinya bertabur ayat riwayat yang hanya memerlukan penjelasan begitu saja. Dan agak benar. Apakah kemudian kalau mengutip ayat berarti artinya sama? Dia perlu penafsiran. Anda perlu menggunakan akal Anda, tidak cukup kemudian hanya orang itu menggunakan ayat berarti dia lebih benar. Sementara orang yang menjelaskan gagasan-gagasan, yang dengan itu Anda bisa memahami ayat riwayat yang sering digunakan oleh penceramah. Tapi orang malas mendengarkan logika-logika, istilah-istilah. Dia tersiksa oleh itu. Dia tertekan apa? Karena dia tidak mau membiasakan diri, dia terlalu nyaman dengan doktrin-doktrin, dan dia menyerahkan pikirannya kepada penceramah itu atau tokoh idolanya itu. Itu artinya dia meliburkan nalar. Dan agama yang didasari dengan ini tidak akan terrefleksi dalam perilaku. Mengapa? Bukan pilihannya. Agama dia hanya seperti baterai, agama itu. Ketika baterai dicabut, dia tidak beragama. Baterainya apa? Doktrin itu. Maka itu dia harus terus-menerus berhubungan dengan yang mendoktrinnya. Karena dia tidak mendapatkan aplikasi. Dia tidak punya otonomi untuk membangun keyakinannya sendiri. Dia hanya perlu diinjeksi dengan doktrin yang diulang-ulang tentang itu. Yang sebetulnya dia sudah tahu, tapi dia nyaman. Dia disuntik dengan perintah dan larangan, kebaikan-kebaikan yang sebetulnya sudah diketahui oleh semua orang. Itu sama dengan menyuruh ayam berkokok. Dan ayam-ayam itu semuanya menunduk-nunduk. Begitu ya caranya berkokok. Padahal berkokok adalah tugas hewan. Sebagaimana berakal juga tugas manusia. Bernalar ada tugas manusia. Tapi mengapa demikian? Logika menjadi barang aneh. Berpikir logis itu dianggap justru nanti akan jauh dari agama. Akan membuat orang anti Tuhan. Anti jadi ateis, jadi liberal, jadi sesat, jadi ini segala macam. Tujuannya supaya orang itu patuh kepada doktrin-doktrin yang dengan doktrin itu orang dapat dijadikan sebagai properti dan robot-robot yang dikendalikan. Muncullah ekstremisme. Orang-orang jumud yang sudah tidak punya pikiran, dia diarahkan untuk melakukan apapun yang bahkan bertentangan dengan akal sehatnya, bertentangan dengan fitrahnya. Tapi dia sudah tidak berpikir tentang itu. Dia sudah serahkan akalnya kepada instruktur-instrukturnya. Itulah agama yang harus ditinggalkan. Itu kira-kira. Ada lagi mungkin yang raise hand Ustaz dari Syamsul Ma'arif. Suaranya nggak kedengeran itu. Mbak, ya. Host yang satu nggak kedengeran. Host Watinya nggak kedengeran suaranya. Cek. Ya udah. Jadi seperti itu ya Pak Ahmad Sehingga tadi. Dan ini ada yang raise hand yang kedua. Selanjutnya itu Bapak Syamsul Arif. Mas apa gimana? Mau berbicara itu panitia tolong. Silakan. Kalau tidak ada yang ditulis saja dibaca supaya kita tidak menghamburkan waktu terlalu banyak. Ya, ada Pak Bang Abdal Jihad ini. Yang tulis aja kalau ada yang mau dibaca silakan. Saya tidak tahu apa. Halo, nama kepada
Maaf Ustaz, itu ada yang raise hand Ustaz. Yang ditulis aja dulu, yang dibaca. Kalau memang sudah tidak ada yang ditulis ini. Karena yang raise hand nggak terdengar suaranya. Oh begitu Ustaz. Waktunya habis. Baik Ustaz, ini mungkin ada pertanyaan dari Zubaidi. Bagaimana dengan keadaan orang di kampung yang beragama karena adat istiadat dan budaya, ataupun karena ikut sama Ustadz dan Kiai, yang belum tentu 100% kebenaran logikanya Pak Ustadz? Ya, maka itu tugas kita membenahi diri kita dulu, kemudian itu membentuk sebuah gerakan berislam dengan logika. Maka dari itu ceramah atau kajian ini tidak hanya berhenti di sini, tapi membentuk sebuah tren pemikiran gerakan rasional yang menyadarkan banyak orang. Tapi tugas kita di diri kita dulu. Sudahkah kita membentuk diri kita? Kalau kita, karena setiap orang itu akan diminta pertanggungjawaban sesuai kesempatan yang dia punya. Nggak perlulah kita ngurusi orang-orang di desa, sementara kita sendiri belum bisa menjadi orang yang berpikir dengan logis. Menurut saya, kita harus membenahi dulu diri kita sendiri, kemudian baru orang lain. Baru itu tugas-tugas lain. Jadi, jangan kena kita pernah sibuk dengan orang selama kita sendiri masih compang-camping. Itu kira-kira. Dan setiap orang itu nanti sesuai kadarnya, sesuai kesempatan, sesuai kapasitas. Jadi tidak mungkin dituntut sama. Sementara kita yang berakal, kita punya kesempatan, kita yang ada kapasitas, kita yang punya kemampuan, itu tentu tuntutannya lebih besar. Nah, siapa yang harus memahami akal dengan agama dengan akal itu? Anda semua yang punya kesempatan untuk berpikir logis, yang punya kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang yang bisa menyadarkan Anda tentang pentingnya membangun agama dengan akal. Nah, orang-orang yang di sana, mereka ya sesuai apa yang dicapai. Kita nggak bisa menganggap mereka tidak beragama. Tapi kita yang punya kesempatan, kita yang masih sehat, kita yang punya waktu untuk membangun ulang awal agama kita. Saya ingin berlanjutkan seperti pembahasan, tapi nggak tahu apa cukup waktunya. Mungkin ada sesi kedua ya, karena cukup panjang yang mau dibahas. Nah, kalau kita sudah sampai kepada akal, itu berarti akal mengantarkan kita sebetulnya kepada apa? Kalau sains mengantarkan kita kepada kompetensi, asas kompetensi, sehingga tidak sembarang orang bicara tentang ilmu, ya kan? Anda tidak bisa kemudian mengobati orang kalau Anda memang bukan orang yang punya keahlian dalam pengobatan. Nah, agama bagaimana? Juga. Kalau agama dalam persepsi kita sesama, harus ada orang yang paling kompeten. Tidak bisa hanya karena dia disebut ulama, kemudian kita serahkan agama kepada kita. Who are you? Siapa kamu? Apa kriteria kamu? Tidak bisa itu. Kita harus benar-benar jeli untuk menunjuk orang. Karena sebagaimana kita harus mencari dokter. Dan tidak cukup dokter itu karena dilantik oleh pasien. Karena banyak yang menunjuknya ulama, ustadz, karena banyak viewernya, followernya berarti ustadz. No. Tidak bisa gitu. Tetap saja jurinya adalah akal. Nah, sekarang ketika akal sudah sampai mengantarkan apa? Ternyata akal itu kalau semua orang menggunakan penafsirannya sendiri terhadap ajaran agama, yang terjadi kacau. Setiap orang membuat agamanya sendiri-sendiri. Lihat agama kita ini sekarang justru direpresentasi oleh orang-orang yang sebetulnya kelihatannya tidak layak untuk menjadi pemikir agama, pemuka agama. Kacau yang terjadi konflik dalam sejarah, pertumpahan darah, konflik, persekusi, pembunuhan, genosida, ini semuanya. Kenapa? Karena semuanya mengklaim punya otoritas, padahal tidak ada yang punya otoritas. Mengapa? Otoritas itu harus ada orang yang di luar kita. Kalau otoritas itu juga sesama orang ini, itu berarti antar sesama pasien saling memperebutkan gelar dokter. Nah, karena itu harus ada orang yang super. Siapa? Allah yang punya otoritas. Kemudian karena Allah itu berjarak dengan kita, dia harus punya mediasi yang melakukan imanensi terhadap kehadirannya melalui Nabi. Karena itu Nabi harus menjadi ukuran. Persoalannya ketika kita kembali kepada Nabi, justru karena perbedaan penafsiran terhadap ajaran Nabi kita ini berbeda-beda. Apalagi konsep otoritas harus dilanjutkan. Tanpa itu, ya kita akan terus berada dalam kebingungan, dalam konflik yang berkelanjutan. Itu. Jadi tidak kemudian dengan akal kemudian kita bebas terus. Akal tidak meliberasi kita untuk semuanya pilihan kita seenaknya. Nggak bisa itu. Agama bukan kotak saran. Inilah bedanya antara agama dan sains. Tidak bisa setiap orang berpendapat. Sains saja orang masih harus lebih ketat. Masa agama tidak ketat? Sains saja walaupun itu probabilitas, walaupun itu tidak, walaupun dinamis, tapi punya standar. Dan ini berkali-kali saya katakan, mengapa kita
justru menganggap agama ini lebih rendah. Dan karena menganggap agama kita lebih rendah, kita selalu melakukan pembenaran bila ada teori-teori sains terhadap agama kita. Ini tidak perlu. Ini ada bukti-bukti teori yang benar. Ternyata di Al-Quran itu sama dengan ini. Nah, buat apa? Anda menerima Al-Quran karena ada temuan-temuan saintifik yang belum tentu permanen. Itu justru membuat agama kita berada lebih rendah daripada temuan-temuan saintifik itu. Mestinya kita menerima agama tidak atas dasar temuan-temuan sains. Itu kenapa? Karena logikanya sudah terkooptasi, pikirannya terbonsai bahwa logika, tereduksi bahwa logika itu hanya logika saintifik. Sehingga kalau tidak dijustifikasi oleh temuan sains, berarti agama kita tidak benar. Dari mana? Ini logika yang perlu dibangun. Logika agama. Mudah-mudahan pembicaraan kita cukup menyadarkan kita semuanya, termasuk saya, untuk bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Apapun agama kita, apapun keyakinan kita, apapun mazhab kita. Selama kita bertanggung jawab terhadap keyakinan kita dengan benar, kita akan sampai sebuah kebenaran. Dan saya yakin Nabi datang bukan untuk membuat umatnya berkonflik, tapi justru mengantarkan agama. Nabi itu tidak hanya mengajarkan agama, tapi menyiapkan mekanisme bagaimana agama ini dikawal. Dan dengan itu manusia agar merujuk kepada Nabi meskipun tidak langsung. Mengapa? Karena Nabi sudah wafat. Dan bila agama ini diserahkan kepada pasiennya, kepada umatnya, akhirnya umatnya yang membentuk. Padahal agama ini tujuannya untuk menata masyarakat. Nah, ketika agama diserahkan kepada masyarakat yang akan ditata oleh agama itu, kan yang terjadi adalah siklus. Itu absurd. Buat apa orang beragama ketika memang tidak bisa menjadi sebuah hukum berlaku atas semua orang? Dia hanya produk persepsi setiap person. Akibat tidak adanya kepatuhan kepada otoritas, kepada kompetensi, maka agama akan hilang. Akan ditinggalkan oleh orang. Paling yang mempertahankannya orang-orang yang gagal berpikir. Orang yang logis mungkin akan mencari agama dalam bentuk ideal. Tidak dalam bentuk yang aktual. Karena fakta-faktanya membuat orang makin jauh dari agama. Kira-kira itu mudah-mudahan kita bisa menjadikan kajian ini menjadi membuat kita menjadi lebih cinta kepada agama kita, tapi dengan akal sehat. Baik, Ustaz.